Selamat hari Minggu. Hari ini Katika sebagai pelayan firman. Tapi Katika nggak sendirian. Katika ditemani oleh seekor burung merpati. Ini adalah lambang hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sama seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Reno minggu lalu, persis di hari Pentakosta. Hari ini kita masuk dalam Minggu Trinitas. Kita akan semakin paham apa itu Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Semoga Roh Kudus memberikan pertolongan bagi adik-adik sekalian. Semoga bisa paham betul firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Tuhan memberkati. Minggu Trinitas diperingati oleh seluruh umat Kristiani 1 minggu setelah perayaan Pentakosta. Masih inget dong Pentakosta itu apa? Ayo apa? Siapapun yang jawab bahwa Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah, di mana Roh Kudus dicurahkan ke atas para murid Tuhan untuk jadi berani memberitakan firman Tuhan, jawabannya betul. Pinter emang anak-anak Tuhan ya. Nah, sekarang kita masuk ke Minggu Trinitasnya. Apa sih itu? Pernah dengar nggak lagu Sang Bapa Putra Roh Kudus? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sapaan itu sering ya kita ucapin bersama-sama dalam doa, maupun kita baca juga dalam Alkitab. Siapa ya mereka? Ya, mereka adalah Tuhan yang kita puji dan sembah sebagai orang-orang Kristen. Ketika kita menyebutnya sebagai Allah Bapa, teringatlah kita akan sosok Tuhan yang ciptain segala sesuatu yang tadinya nggak ada, sekarang jadi ada. Termasuk alam semesta dan juga kita sebagai manusia. Ketika kita menyebutnya sebagai Allah Putra, teringatlah kita ketika Tuhan yang Maha Kudus, Maha Mulia, mau turun ke dunia dan jadi manusia sama seperti kita. Kita menyebut namanya sebagai Yesus Kristus. Ia mau merendahkan dirinya, bahkan rela melalui hukuman yang paling hina di zaman itu, yaitu mati di kayu salib. Semuanya itu dilakukannya agar darahnya yang kudus menghapus dosa manusia, sehingga manusia diselamatkan dan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika kita menyebutnya sebagai Roh Kudus, ingatlah kita bahwa itu adalah sosok roh penolong yang dijanjikan Tuhan untuk datang tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan roh itulah yang akan memberikan kita keberanian untuk melakukan apa yang baik yang Tuhan ingin kita lakukan. Roh itu juga yang menuntunmu sehingga mampu mengucapkan kata-kata yang baik ketika berdoa kepada Tuhan. Jadi adik-adik, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus adalah sosok yang sama, sosok yang satu, yaitu Tuhan yang selama ini selalu kita puji dan sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sekarang, kamu tahu nggak nih bahwa Tuhan itu udah ngerencanain segala sesuatunya dengan sangat hebat, rapih, dan semuanya demi kebaikan kita. Salah satu peristiwa yang sudah ia rancangkan adalah pengorbanan di kayu salib. Menurut kamu, peristiwa kematian Tuhan Yesus itu penting gak sih buat kita? Kalau Katika bilang nih, ini super penting banget. Tuhan yang maha sempurna, maha kuasa, rela ngorbanin nyawanya buat orang-orang berdosa yang mungkin ya, orang-orang itu sebetulnya gak suka loh sama Tuhan. Artinya tuh Tuhan kita baik banget. Ia mau mengampuni kesalahan umatnya dan mau semua orang seluruh dunia itu penuh dengan kedamaian. Oleh karena itu kita pantas banget ngejadiin Tuhan kita sebagai teladan yang harus kita contoh dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Setuju nggak? Coba, yang setuju sama kalimat Katika tadi, coba tepuk tangan 2 kali. Yes!
Jadi adik-adik, mulai dari sekarang nih kita harus coba lebih giat ngejadiin teladan Tuhan yang suka dengan kedamaian. Mari kita lihat. Setiap hari kan banyak ya peran yang kamu jalani sebagai anak-anak Tuhan. Di rumah, kamu adalah anak dari orang tuamu dan saudara bagi kakak atau adik-adikmu. Kamu pun disebut sebagai teman atau sahabat bagi orang-orang di sekolah, di lingkungan tetangga atau di gereja. Setiap hari, kamu dituntut untuk belajar. Tentu, karena itu adalah kewajiban yang harus kamu lakukan sebagai murid di sekolah ya. Lagian kamu gak mau kan dapat nilai jelek atau dimarahin sama ibu atau bapak guru. Ada peran lainnya. Kamu nih sekarang masih kecil, tapi punya masa depan. Nantinya kamu akan jadi pemimpin-pemimpin dan ngelakuin perbuatan-perbuatan yang berguna buat bangsa Indonesia. Ingat juga ya, bahwa kamu punya peran penting satu lagi, yaitu sebagai anak-anak Tuhan pembawa damai. Dalam setiap ngejalanin peranmu, sebagai anak, saudara, sahabat, murid, dan penerus bangsa, kamu, termasuk Katika juga, harus ngusahain untuk ngewujudin damai dengan sesama dan bagi seluruh ciptaan Tuhan. Misalnya nih ya, coba deh sekarang nih kamu perhatiin, kira-kira damai apa ya yang bisa kamu wujudkan untuk lingkungan sekitar kamu? Kamu bisa aja loh mulai dengan bersemangat ngejalanin tugas kamu sebagai murid. Misalnya dengan ngerjain tugas-tugas yang dikasih dan nonton hal-hal yang penting yang buat kamu makin pintar. Jangan lupa juga loh perhatiin orang-orang yang ada di dekat kamu yang perlu dibantu. Misalnya, bantuin dong beres-beresin rumah, bantuin bersihin halaman. Pasti orang tua kamu seneng deh. Oh iya, kalau misalnya nih kamu ada kesempatan untuk keluar, lihat juga di lingkungan sekitar kamu. Ada gak ya yang perlu dibantuin? Kalau ada kesempatan jangan segan-segan membantu. Tolongin mereka selama kamu bisa. Meskipun itu tuh ngebantuinnya cuman bantuin ngangkat barang yang jatuh, atau ngebantu nyeberangin mereka ketika mau nyebrang jalan. Sebagai anak bangsa, damai bisa juga diwujudkan dengan menaati peraturan dari pemerintah. Hal yang paling sederhana, saat ini disiplinlah menggunakan masker agar menjaga dirimu dan orang lain dari penularan virus corona. Aduh, pasti masih banyak banget deh hal-hal lain yang bisa kamu lakukan untuk mewujudkan damai. Juga membuat orang-orang lain tersenyum karena mereka melihat kebaikan hati kamu. Ingat ya, mewujudkan damai bagi sesama dan seluruh ciptaan Tuhan adalah hal yang Tuhan inginkan agar dilakukan oleh anak-anaknya. Selamat jadi pembawa damai ya. Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus akan selalu menyertai kamu dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Amin.